Pada video pembelajaran kali ini, kita masih belajar mengenai himpunan. Nah, pada himpunan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan diagram Venn pada soal cerita. Mari kita perhatikan contoh yang pertama. Pada contoh ini diberikan sebuah diagram Venn. Ini dia diagram Venn-nya. Diagram Venn tersebut adalah hasil survei hobi olahraga siswa kelas 7. Mari kita perhatikan dulu diagram Venn-nya. Di sini masih ingat ya? Yang pertama itu persegi panjangnya itu adalah himpunan semesta. Di sudut kiri atas dibuat tanda S. Nah, perhatikan lingkaran yang pertama. Itu adalah hobi voli. Dan lingkaran yang kedua itu adalah hobi basket. Di sini sudah ada keterangannya. Yang 17 itu adalah jumlah anak yang suka voli saja. Nah, bisa dibikin yang suka voli saja adalah 17 anak. Yang suka basket saja ada 14 anak. Yang suka keduanya, voli dan basket, itu ada 5 anak. Dan yang tidak suka keduanya itu ada 3. Yang tidak suka itu berada di luar dari kurva lingkarannya. Nah, ini adalah hasil analisa dari gambar sebelum kita melihat ke selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya, mari kita lihat. Berapa siswa yang hanya suka voli saja? Perhatikan yang suka voli saja. Ada 17 siswa. Berapakah siswa yang hanya suka basket saja? Yang suka basket saja itu ada 14 siswa. C. Berapakah siswa yang suka voli? Nah, dikatakan di sini dia bisa jadi suka voli, tapi bisa juga suka basket. Berarti ikut juga penyuka basket itu dia. Tapi dia suka juga voli. Maka yang dilakukan itu adalah yang ini. Jumlahnya ini, yang ini. Yang ada di lingkaran, yang ada di lingkaran kuning ini. Yaitu 17 tambah 5 sama dengan 22. Berikutnya, berapakah siswa yang suka basket? Yang suka basket. Berarti ada kemungkinan juga dia juga suka voli. Nah, hitungannya adalah yang ada di lingkaran hitam. Yaitu 14 tambah 5 sama dengan 19 siswa. Berapakah siswa yang suka basket dan voli? Basket dan voli berarti dia suka keduanya atau dia irisan. Maka dia ada di tengah-tengah. Sudah ditunjukkan, yaitu ada 5 siswa. Berapakah siswa yang tidak suka keduanya? Yang tidak suka keduanya, maka dia yang berada di luar sudah ada ditunjukkan oleh tanda panah. Itulah yang tidak suka keduanya. Ada 3 siswa. Beginilah caranya untuk membaca diagram Venn dalam bentuk soal cerita. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, dari sini sudah langsung ada sajian diagram Venn. Di sini kurvanya itu ada 3 lingkaran ya. Ada 3 lingkaran kurva tertutup ya. Maka mari kita
perhatikan soal ceritanya. Langsung pertanyaan. Tentukanlah banyak anak. Sebelum kita ke pertanyaan itu, kita perhatikan dulu yuk. Kita perhatikan dulu yuk bagaimana diagramnya. Nah, dari diagram ini kita baca atau kita analisa. Dikatakan di sini, ini adalah jenis makanan yang disukai anak-anak. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, yang disukain itu ada mulai dari bakso. Disukai itu ada bakso. Kemudian ada nasi goreng, nasgor. Berikutnya ada sosis. Sosis ya. Berikutnya ada sosis. Nah, di sini sudah ada panah-panahnya yang lebih menunjukkan kejelasannya. Mari kita perhatikan pertama lingkaran yang warna biru. Semua angka yang ada di lingkaran biru merupakan jumlah anak yang suka bakso. Kemudian perhatikan lingkaran yang berwarna hijau. Itu adalah jumlah anak yang menyukai nasi goreng. Dan di lingkaran yang ketiga berwarna merah, itu jumlah anak yang menyukai sosis. Nah, karena sudah ada lingkarannya masing-masing, kita analisa per satu lingkaran. Di lingkaran biru itu ada di luarnya sendirian itu 12. Maka 12 itu adalah yang suka bakso saja. Kemudian pada lingkaran biru dan campur dengan hijau, yaitu 14 dan 7, dia berarti menyukai bakso, nasi goreng. Yang 7-nya menyukai bakso, nasi goreng, dan sosis. Nah, sama seperti bentuk diagram Venn yang sebelumnya, ini adalah diagram yang saling berketerkaitan atau berhubungan dia himpunannya ya. Nah, perhatikan lingkaran yang berwarna hijau. Ada di situ 14. Yang 14 itu adalah jumlah anak yang hanya suka nasi goreng saja. Dan 16 ini adalah jumlah anak yang hanya menyukai sosis saja. Nah, di sini ada hasil analisanya Ibu berikan. Mari baca atau analisa diagram ya. Yang suka bakso saja itu ada 12. Yang suka nasi goreng saja ada 14. Yang suka sosis saja ada 16. Yang suka bakso dan sosis ada 2. Mari kita lihat. Yang mana sih bakso dan sosis? Iya, bakso dan sosis adalah lingkaran yang menghubungkan antara yang biru dan yang merah, yaitu 2. Kemudian yang suka bakso dan nasi goreng, ini dia. Bakso dan nasi goreng. Kemudian yang suka nasi goreng dan sosis, yang hijau dan yang merah. Ini dia 3. Berikutnya, yang suka ketiganya, ini ketiganya ya. Yang suka ketiganya. Oh, salah ya di sini ya. Salah ketik sepertinya. Ibu. Yang suka ketiganya itu di sini dinyatakan yang suka ketiganya ada 7. Nah, suka ketiganya berarti dia
ada di antara ketiga jenis makanan tersebut, yaitu yang si 7 ini. Mana yang si 7 ini ya? Ya, di tengah-tengah dia. Dia itu ada di antara bakso, nasi goreng, dan sosis. Apa sih pertanyaannya? Mari kita lihat. Tentukanlah anak yang hanya suka bakso, anak yang hanya suka nasi goreng, anak yang suka sosis dan nasi goreng, anak yang suka bakso dan sosis, anak yang suka ketiganya, dan anak yang tidak suka ketiganya. Nah, dari pertanyaan ini semuanya sudah ada di analisa ini. Yang tidak suka ketiganya itu pasti berada di luar kurva lingkaran himpunannya, yaitu ada 6. Nah, semuanya sudah ada di dalam sini. Maka ini adalah hasil analisa diagramnya untuk menjawab semua pertanyaannya. Anak yang hanya suka bakso ada 12 anak. Anak yang suka nasi goreng ada 14 anak. Anak yang suka sosis dan nasi goreng ada 7 tambah 3 anak sama dengan 10 anak. Anak yang suka bakso dan sosis ada 2 anak. Anak yang suka ketiganya ada 7 anak. Anak yang tidak suka ketiganya ada 6 anak. Itu dia membaca diagram Venn untuk soal cerita. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Terima kasih.